Dan kita masih dalam kitab sholat dan kita akan masuk insya Allah di pasal ke-15 masalah anjuran melaksanakan sholat di awal waktu. Dan terus kita mengingatkan teman-teman sekalian adalah sholat adalah pondasi agama. Sholat adalah awal dari segalanya. Anda kalau mau memperbaiki sesuatu, maka mulai dari sholat. Baik itu kehidupan dunia maupun akhirat Anda. Ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat Anda. Sholat penentunya. Dan kalau Anda juga merusaknya, maka secara otomatis akan rusak yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan masalah itu dalam hadis yang pernah kita bahas. Bagaimana sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat. Kalau dia telah baik, maka beruntunglah dia. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah dia. Atau rugilah dia. Jadi dalam hadis lain, dia akan membantu yang lainnya. Dan kalau dia baik dan kalau dia buruk, maka akan mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu sholat adalah asas segalanya. Anda mau mulai kehidupan Anda supaya lebih baik, mulai dengan menjaga sholat awal waktunya, wudunya, ya, gerakannya, bacaannya, konsentrasi, semua itu Anda jaga. Dan mulai dari sholat wajib aja dulu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian setelah itu Anda coba masuk ke sholat-sholat sunnah. Jadi lebih menikmati sholat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ila qurratu aini fis sholat. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku, mataku, ya, kesejukan mataku itu di sholat. Maksudnya ketentraman hidup. Ya, Nabi SAW kalau ada apa-apa beliau langsung mengerjakan sholat. Ya, sehingga beliau mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang sangat ditekankan adalah menjaga sholat di awal waktu. Ya. Awal waktu ini adalah begitu azan Anda sudah ikut sholat. Ya. Makanya salah satu ulama salaf dulu pernah berkata, pada saat mewasiatkan kepada murid-muridnya, aku sarankan, aku nasihatkan kepada kalian, janganlah pernah ada perintah Allah yang kalian tidak hadir di situ. Ya, kayak azan, sholat udah langsung ada, hadir di awal-awal waktunya. Dan saya juga sarankan atau nasihatkan kepada kalian, jangan pernah kalian ada di tempat yang dan waktu di mana Allah larang kalian di situ. Kesempatan-kesempatan bermaksiat Anda hindari semuanya. Nah, itu yang dimaksud. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pasal ke-15 insya Allah. Setelah tentu kita sudah menyelesaikan 14 hadis, ya. Lebih dari 14 hadis tapi 14 urutan nomor ya. Di pasal sebelumnya, tepatnya pasal anjuran sholat secara mutlak dan keutamaan ruku, sujud dan juga khusyuk. Bagaimana keutamanya sangat besar sekali kalau orang itu konsentrasi dan memberikan hak sholat itu. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis 14D ya. Di urutan 14 ada 4 hadis A, B, C, D. Saya langsung baca hadis terakhirnya, yaitu sabda Nabi SAW, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lahu." Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang berwuduk dengan baik untuknya, dimulai dari wuduk, melaksanakannya pada waktunya, awal waktu, menyempurnakan rukuknya, jadi tidak tergesa-gesa, Allahu Akbar, rukuk dulu tenang, kemudian baru i'tidal, sujudnya dan khusyuknya, konsentrasinya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni, ya. Dan ini hadis sangat mulia ya. Kita akan masuk insya Allah hadis pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, 397. Urutan pertama dalam pasal anjuran melaksanakan sholat di awal waktu, yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan sangat jeli dari seorang sahabat ini. Langsung tanya, yang paling Allah cintai amalan apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Perawi berkata, semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah untukku.
Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat mulia, menyebutkan tentang keutamaan sholat dan tepatnya di awal waktu. Begitu azan, berhenti semua aktivitas. Langsung Anda jawab kalimat hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Apapun maslahat dan keperluan Anda tutup. Berhentikan semua. Anda langsung jawab. Itu kemuliaan yang luar biasa. Itu amal yang paling Allah cintai. Karena pada hakikatnya muadzin ini hanya menjalankan perintah Allah. Dari mana kita mengetahui lafaz azan? Dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang sedang memanggil kita semua. Cuma memang Allah membuat ya, dalam syariatnya ucapan-ucapan kalimat panggil tersebut dikumandangkan oleh para muadzin. Dan semua sama. Mau orang bule di wilayah Eropa dan Amerika sana atau Australia, mau orang Arab di Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang hitam di Afrika, sama. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Menang. Kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Maka kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kejelian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, keutamaan beliau. Sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat jeli dengan pertanyaan beliau. Bagaimana beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Ya. Tidak bisa kita samakan ini sama makhluk, tapi saya mau mendekatkan penjelasan. Misal, Anda kerja di satu kantor, Anda mengatakan, kira-kira atasan kita ini paling suka apa sih? Lalu kemudian Anda berusaha melakukan dari perbuatan, dari apalah ya, interaksi, mungkin bahkan makanan kesukaannya segala macam, Anda coba untuk memberikan yang terbaik. Supaya Anda punya kedudukan di sisinya. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan Allah SWT, mustahil makhluk, tapi saya mendekatkan makna. Artinya, apa kira-kira yang paling membuat Allah bisa mencintai aku karena aku mencari apa yang paling dia cintai? Ini makna dalam sekali bagaimana sahabat ini bertanya. Dan ini kejelian, kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Dan luar biasa karena keikhlasan beliau sampailah hadis ini kepada kita. Bayangkan 1400 tahun lebih. Dan mungkin hadis ini disusun oleh Al-Mundhiri juga sekian ratus tahun yang lalu. Dan akan terus terjaga sampai menjelang hari kiamat. Berapa pahala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Karena kejelian bertanya tentang kebaikan. Ya. Dari sini juga masih di poin pertama, manfaatnya kejelian Abdullah bin Mas'ud. Dan bagaimana seseorang itu penting untuk bertanya dalam sebuah majelis kalau memang dibutuhkan, bukan untuk mengetes, bukan untuk menguji pemateri, tapi memang dia butuh untuk mengetahui amal apa kira-kira yang paling baik sehingga orang lain juga bisa jadi tahu. Dan akhirnya dia menjadi penyebab ya, kebaikan-kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain dan akhirnya bukan cuma sekedar dapat panen pahalanya, pahala dari amal yang dia akan kerjakan. Kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dapat pahala karena coba menerapkan ini dalam kehidupannya awal waktu sholat, gitu ya. Juga orang-orang yang mengikutinya seperti sekarang kita dengarkan. Mungkin saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan ceramah ini, kita akan termotivasi nanti menjaga sholat di awal waktu. Dan Abdullah bin Mas'ud panen pahalanya. Dan gitu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jawaban Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ya. Jadi begitu azan sholat. Dan tentu setiap kali teman-teman sekalian Anda mengundur sholat itu, maka pada saat itu beda pahala yang Anda dapatkan dengan orang yang mengerjakan di awal waktu. Misalnya begitu azan Anda sudah di masjid, atau Anda sudah di sejadah kalau Anda perempuan misalnya karena tidak ke masjid. Anda sudah siap untuk takbiratul ihram di awal waktu, malaikat sudah mulai mencatat dengan orang yang sholat setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Apalagi kalau sudah menjelang masuk waktu sholat yang akan datang. Maka itu beda pahalanya dengan awal. Jangankan begitu teman-teman sekalian. Kalau kita sholat di awal waktu pun, begitu imam Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Lalu kita juga Allahu Akbar ikut pertama. Ini punya keutamaan tersendiri. Beda pahalanya dengan orang yang datang setelah Al-Fatihah selesai. Beda pahalanya dengan orang yang datang pada satu rukuk. Beda pahalanya orang yang masbuk 1 rakaat. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Beda pahalanya orang yang datang tidak dapat rakaat sama sekali, cuma di tahiyat akhir misalnya. Beda pahalanya dengan orang jemaah kedua, jemaah ketiga dan seterusnya. Makin Anda undur waktunya maka makin ya
kecil keutamaannya, walaupun keutamaannya sangat besar sholat itu sendiri, dan Anda boleh kerjakan selama waktunya belum keluar gitu kan. Maka makin awal maka makin besar pahalanya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, begitu imam Allahu Akbar, dia sudah ada di situ 40 hari, maka dia akan selamat dari, diberikan oleh Allah SWT 2 keselamatan. Selamat dari sifat kemunafikan dan selamat dari api neraka. Karena keutamanya sangat besar masalah sholat itu di awal waktu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, coba terapkan dan mulai perbaikan apapun dari sholat. Dari waktu sholat saja. Mulai sekarang Anda berazam, niat insya Allah. Dan berapa kali kami alami itu, setiap kali mau tidur malam, niat mau bangun, maka terbangun subhanallah. Saya berulang kali niat mau bangun jam 3, terbangun subhanallah. Saya lihat jam 3, saya cuma bisa mengucapkan subhanallah. Niat mau bangun subuh, maka adzan subuh. Saya pernah begitu, selesai sholat malam, ada transisi waktu, saya lihat masih ada waktu gitu. Maka saya coba istirahat sejenak, lalu saya niat, insya Allah mudah-mudahan menjelang azan subuh saya bangun. Subhanallah, azan subuh saya bangun dan dengar kuasa Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Semua amal sesuai dengan niatnya. Kita sudah niat begitu, Allah SWT akan berikan. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Ini amal yang paling Allah cintai. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga atau manfaat yang ketiga kita bisa menjadi hadis adalah sahabat ini bertanya lagi, dan ini termasuk kejadian Abdullah bin Mas'ud ya. Di keutamaan pertama tadi yang kita ucapkan, bagaimana beliau setelah tanya amal apa yang paling Allah cintai, Nabi sudah bilang sholat pada awal waktu. Bisa saja orang stop kan, dia masih tanya summa ai, apa lagi setelah itu, tanya lagi apa lagi setelah itu ya Rasulullah. Dan ini kejelian, kayak orang yang haus dengan ilmu gitu kan. Maka Nabi SAW menyebutkan, jadi seakan-akan ini urutannya. Maka Nabi SAW mengatakan birrul walidain, bakti dengan kedua orang tua. Ya. Ini keutamaan luar biasa juga, besar. Artinya kalau tiba waktu sholat yang wajib ya, dan bersamaan dengan orang tuamu juga minta tolong, maka dahulukan sholat yang wajib. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sunnah Anda bisa tunda, bahkan Anda bisa tidak mengerjakan demi untuk orang tua. Tapi di sini urutannya adalah sholat 5 waktu. Kemudian baru bakti dengan orang tua. Jadi ini punya keutamaan sendiri, kita akan bahas insya Allah di babnya sendiri. Bab bakti dengan orang tua, mungkin kemungkinan di jilid-jilid setelahnya insya Allah ya. Tapi kita cuma mengingatkan bagaimana memang Allah SWT wasiatkan ya, di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Isra, dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tentang pentingnya untuk bakti kepada orang tua. Ya. Dan itu ada bahasan sendiri sebagaimana saya bahasakan. Di sini saya tidak tekankan banyak penjelasannya, tapi insya Allah kita cukupkan dengan pentingnya poin ya, yaitu bakti kita kepada orang tua sebagai anak tidak gugur. Walaupun orang tua kita itu jahat kepada kita. Mereka kafir misalnya, atau mereka membuang kita dari kecil, ya, sehingga kita tidak terurus. Tidak ada urusannya sama sekali. Itu nggak menggugurkan bakti kita sama mereka. Karena mereka berdosa dengan membekalikan si anak atau kita, misalnya sebagai anak. Dan kita berdosa kalau kita durhaka dengan dia. Dia berdosa dengan itu, kita tetap balas dengan bakti. Kenapa? Sering kali pertanyaan di pengajian, Ustaz, orang tua saya, ibu saya atau ayah saya membuang saya dari kecil. Mereka cerai, lalu kemudian saya dititip sama orang. Pokoknya saya dibesarkan sama orang lain. Sekarang tiba-tiba saya sudah sukses, orang tua ini datang. Lalu mengaku-ngaku sebagai orang tua. Saya masih jengkel dan segala macam. Apakah saya boleh tidak bakti sama mereka? Jawaban saya nggak bisa. Mereka berdosa dengan membengkalikan Anda, tapi Anda juga akan berdosa kalau durhaka sama mereka. Karena kita sebenarnya bukan sedang interaksi. Bukan masalah interaksi dengan individu yang sedang Allah hubungkan variabel hukum dengan mereka seperti orang tua kita misalnya, atau suami, atau anak, atau teman-teman. Bukan itu. Tapi karena adanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud menghadap Ka'bah karena ada perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya. Kan gitu. Kita melakukan semuanya ini karena Allah SWT. Kita bakti dengan orang tua karena Allah SWT yang perintahkan kita. Istri patuh sama suaminya karena Allah SWT perintahkan. Orang tua berkorban untuk anak-anaknya karena Allah SWT perintahkan. Semua itu karena Allah SWT. Maka dengan niat karena Allah, kita tidak akan jenuh untuk berbuat kebaikan. Karena kita tahu Allah akan membalas kita. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Apalagi kalau orang tua itu sudah punya jasa yang besar. Memang dari kecil ngurus Anda, biaya Anda, sekolahkan Anda. Ini luar biasa. Ini lebih besar hak mereka. Jangan sampai Anda menjadi anak-anak durhaka. Ya.
Saya juga ingin menitik beratkan di sini, saya tidak sedang bicara tentang keutamaan bakti sama orang tua sekali lagi, karena itu ada babnya sendiri. Tapi ini poin-poin yang saya rasa kadang-kadang mengkritik kita, sehingga hanya membuat kita lalai. Ya. Sebagai orang tua, kalau Anda mengikuti acara kita ini, ada orang yang sudah punya anak, misalnya punya anak, maka coba juga didik mereka, agar jangan mereka nanti ke depannya jadi durhaka. Sering saya kasih contoh dalam materi-materi masalah pendidikan anak, masalah ini ya. Jadi seperti contohnya Anda mengatakan kepada anak, mau pakai baju apa nak, mau makan apa nak. Nah, bahasa-bahasa ini sebenarnya dikhawatirkan. Bukan kita pastikan ya, dikhawatirkan. Bisa saja membuat lahirnya kedurhakaan. Contoh misalnya, kalau Anda misalnya mengatakan, nak mau pakai baju apa, kemudian dia sebutkan baju ini. Lalu kemudian kita tidak penuhi misalnya, dia pengen minta. Ya. Mungkin kita tidak punya uang, atau mungkin yang dia inginkan adalah baju yang ada pelanggaran agamanya, karena ada gambar-gambar atau apa yang sejenisnya, yang seharusnya dihindari tentunya buat anak-anak. Tapi karena Anda mengatakan, oh itu nggak boleh nak. Nah, karena sebab pertanyaan kita, maka dia akhirnya membuka pintu, dia mengatakan, ayah ini, ibu ini, masa itu aja nggak boleh. Nah, kata kan dilarang dalam Al-Quran, termasuk dalam bab durhaka kan gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya seorang ibu mengatakan pada anaknya, nak mau makan apa? Udah nggak usah ditanya, hidangkan, ajarkan kepada mereka kebiasaan untuk patuh. Karena memang Allah menyuruh anak-anak patuh sama orang tua kan. Nah, patuh berarti mereka tidak membantah, otomatis itu selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Maka hidangkan dan katakan, baca bismillah tangan kanan, nak ini rezeki kita hari ini. Biasakan mereka begitu. Tapi nak mau makan apa? Dia bilang misalnya ayam goreng. Kemudian Anda mengatakan, baiklah besok ibu masakin ya. Kita bicara misalnya ibu, karena ibu yang lebih dominan untuk masak misalnya. Kemudian besok ibu lupa. Lalu kemudian pada saat dibuka 7 saji, misalnya si anak menanyakan, bu mana masakan, mana pesanan saya? Ibu mengatakan, oh ibu lupa nak, maaf ya. Bisa saja kan dari sendiri mengatakan, ibu ini. Misal. Kan keluar lagi kata Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kepada mereka kalimat gitu lah. Maka muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi mereka. Ya, mereka kasar kah, mereka jauh dari agama kah, ya, apa saja, sabar saja. Selama mereka tidak menyuruh kita maksiat, kita bakti dengan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sangat bakti dengan ibunya, sampai-sampai dia tidak mau memandang mata ibunya. Ya, seperti itu, bagaimana mereka berbakti. Ya. Baik, kemudian pesan yang keempat yang kita bisa dari hadits adalah Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ai?" Apalagi setelah bakti sama orang tua? Maka kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ini juga punya keutamaan sendiri. Yang akan ada babnya insyaAllah, khusus membahas masalah bab jihad. Ya, bagaimana keutamaannya sangat besar sekali. Di saat memang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan itu buat kita, maka jangan disia-siakan tentunya ya. Bagaimana seorang muslim berusaha berjihad, membela agama Allah SWT pada saat dibutuhkan. Ya. Dan dia selalu mempunyai persiapan masalah itu. Kata Nabi SAW, makbarra kadama abdi bisabilillah fatamassuhun nar. Dalam hadis sahih, 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pernah ada juga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pahala apa kira-kira ya yang bisa menyamai jihad? Maka kata Nabi SAW, saya tidak menemukan. Maksudnya adalah tentu selain sholat dan bakti sama orang tua, karena hadis ini menyebutkan urutannya ya. Maka ini punya keutamaan sendiri. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, beliau mengatakan setelah dikatakan Nabi SAW jihad jalan Allah, perawi mengatakan semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah untukku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi juga An-Nasai. Maksudnya kalau aku bilang lagi, kemudian apa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah, maka Nabi akan sebutkan urutannya. Tapi bagi Abdullah bin Mas'ud, 3 hal ini sudah cukup untuk merupakan penjelasan. Artinya yang lainnya, oke, saya akan kerjakan, tapi ini intinya sholat, bakti sama orang tua, dan juga jihad. Ya, kalau kita buatkan semacam rincian sedikit, sholat hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian bakti sama orang ini yang terbaik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bakti dengan orang tua bakti sama orang tua terbaik hubungan dengan manusia, kemudian jihad adalah yang terbaik untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkan agama Allah. Selanjutnya adalah hadis urutan 398 dari awal kita belajar, ini hadis nomor 2 dalam pasal kita. Dengan sanad sahih dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, su'ila Rasulullah SAW ayyul amali afdal, qala syu'bah, au dalam kurung, ya, qala afdalul amal, dalam kurung qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad.
Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Ya. Syu'bah atau perawi hadis berkata, atau dalam kurung, dia bertanya, seutama-seutama amal. Maka Nabi SAW menjawab, salat pada awal waktu atau pada waktunya, berbakti pada kedua orang tua dan jihad. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawi yang juga dijadikan hujjah dalam as-sahih. Maksudnya dijadikan sebagai rujukan juga. Ya, dan orang-orang terpercaya meriwayatkan hadits ini. Hadits ini kurang lebih sama. Ya, penjelasannya dengan sebelumnya dan urutannya juga sama. Salat di awal waktu, bakti sama orang tua dan jihad. Maka penjelasan sama dengan penjelasan tadi yang sebelumnya. Kita akan langsung masuk teman-teman sekalian di hadis nomor 399, yaitu urutan 3 dalam pasal kita dengan sanad sahih di ghairihi. Sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Ummu Farwah radhiyallahu anha, dia termasuk wanita yang membaiat Nabi SAW. Dia berkata, Su'ilan Nabi SAW ayyul amali afdal, qala as-salatu li awwali waktiha. Nabi SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau SAW menjawab, salat di awal waktunya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia berkata, ia tidak diriwayatkan kecuali dari hadits Abdullah bin Umar al-Umari. Kemudian juga beberapa perkataan di bawah ini, saya tidak bacakan lagi, sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana sanadnya ini akhirnya bisa menjadi sahih di ghairihi oleh Al-Albani. Intinya dia adalah sahih di ghairihi. Ummu Farwa dikatakan penjelasan adalah saudara perempuan seayah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saudarinya Abu Bakar ya. Dan barang siapa menyatakan bahwa ia adalah Ummu Farwa Al-Ansari dari kalangan Ansar, maka dia telah keliru. Maksudnya kata Albani tentang masalah itu. Inti bahasanya teman-teman sekalian adalah sama, disebutkan tentang awal waktu dari salat tersebut. Hadis selanjutnya nomor 400, urutan dari awal kita belajar, alhamdulillah. Itu sudah 400 hadis bahkan lebih yang sudah kita pelajari, semoga Allah berkahi insyaallah. Dan urutan keempat dalam pasal kita, sahih di ghairihi juga, sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin iftaralahunna Allahu azza wa jal, man ahsana udu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahd in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a adzabah. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang membaguskan wudu untuk salatnya, menunaikannya pada waktunya, menyempurnakan ruku dan sujudnya serta khusyuknya, maka dia mendapatkan janji dari Allah agar dia mengampuninya, maksudnya Allah mengampuninya. Barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah. Dan dia Allah berkehendak. Jika dia Allah berkehendak, maka dia Allah akan mengampuninya. Dan jika dia berkehendak, maka dia mengazabnya. Diriwayatkan Malik, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Hibban dalam sahihnya. Teman-teman sekalian, hadis ini pernah dibahas sebenarnya di bab ke-13 ya, atau di pasal ke-13 tepatnya. Namun kita coba menggali kembali mutiaranya insyaAllah. Yang pertama adalah Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana kita harus menjaga sholat itu. Ada beberapa poin yang beliau tekankan di sini. Ada kurang lebih 5 poin ya. Beliau mengatakan khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal. Man ahsana udu'ahunna. Nah, 5 waktu sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba. Maka barang siapa yang memperindah wudunya, menyempurnakan, membaguskan wudunya. Ini yang pertama. Wa sallahunna liwaqtihinna, salat di awal waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukuknya. Wa sujudahunna, dan sujudnya. Wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya. Jadi 5 hal yang ditekankan dalam masalah salat ini. Ya. Oke, kita mulai dengan masalah wudu. Wudu sudah kita jelaskan, ada pasal khusus masalah wudu. Kita sudah bahas itu ya. Bahkan kitab khusus masalah wudu. Maksudnya kitab ini bahasan khusus ya. Karena ada istilah digunakan oleh para ulama, bab dan pasal. Bab induknya, pasal cabangnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kitab, misalnya kitab itu seperti bab juga. Ya. Di bawahnya ada bab-bab yang lain atau pasal-pasal seperti itu. Makanya kalau teman-teman pegang bukunya ini ada ditulis kitab sholat. Berarti bab tentang sholat yang sedang dibahas. Nah di sini teman-teman sekalian, di wudu ini sudah kita bahas. Ya. Dan panjang lebar tentang keutamanya, akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Ya. Akan menggugurkan dosa-dosa, gitu kan, meninggikan derajat dan segala macam hal.
Dan sudah kita panjang lebar jelaskan sendiri mungkin sekian banyak hadis ya. Saya tidak teringat sekarang jumlahnya yang sudah kita bahas masalah wudhu. Intinya teman-teman selalu jaga wudhu dan memperbagus, di sini dijelaskan gitu, membaguskan, menyempurnakan setiap gerakannya. Pastikan satu kali ini semua kena, 2 kali, 3 kali semuanya kena. Ambil air, kumur-kumur, pastikan semua rongga mulut kena. Dihirup istinsyak ke hidung dengan kuat lalu dikeluarkan, dan namanya istinthar dari hidung. Kecuali Anda sedang puasa maka tidak dikeraskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Balighu fil istinsyak illa an takunu sha'ima. Ya. Jadi balik itu artinya kuatkan hirup di dalam hidung. Kemudian kuatkan juga dalam membuangnya, kecuali kalian sedang puasa. Kemudian juga wajah, pastikan dari awal tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Ya, di dagu ini, pastikan semuanya kena 1 kali sampai 3 kali. Kemudian juga tahap telapak tangan sampai siku. Pastikan siku, sering saya ingatkan masalah ini. Hati-hati yang di bawah sini. Sering kali tidak kena air. Ya, orang buru-buru ditarik, dan juga lipatan di sini. Ya, yang biasanya tidak kena air, dipastikan semuanya. Ya, karena sah wudhu Anda, sah sholat Anda. Ya, kan? Karena pengaruh dalam masalah itu. Wudhunya salah atau tidak wudhu, tidak akan diterima sholatnya. Ya. Kemudian juga kan kiri seperti itu. Kemudian kepala dipastikan di awal tumbuhnya rambut, ditarik sampai ke tengkuk kita, ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke depan. Kemudian baru jadi telunjuk masuk ke kuping, dan ini jadi ibu jari mutar di belakang. Kemudian telapak kaki sampai mata kaki kanan dipastikan itu minimal. Usahakan lebih, kemudian juga sebelah kiri. Nikmati wudhu itu dan usahakan ada selalu dalam keadaan wudhu. Ya. Ini dinukil dari beberapa kisah. Kemarin sempat saya membimbing tur muslim ke Turki. Pada saat saya mendengarkan kisah atau coba mengorek kisah-kisah sebagian sultan yang ada di Utsmaniyah, ada salah satunya itu yang kelebihannya selalu menjaga wudhu. Selalu menjaga wudhu. Dan itu sudah dilakukan oleh para salafus salih, dan banyak hadis memang masalah itu. Ya, jadi dia selalu dalam keadaan wudhu pada saat mau tidur, begitu bangun tidur langsung segera wudhu lagi, batal wudhu lagi, seterusnya begitu. Ya, itu keutamaan yang luar biasa gitu. Ya, bagus sekali. Sehingga selalu dalam keadaan suci. Ya. Saya berharap teman-teman bisa kembali ke bab wudhu kita khususnya. Kemudian yang kedua wasiatnya adalah wasallahunna liwaktihinna, ini saksi bahasan kita, dan sholat di awal waktu. Ingat selalu azan berhenti semua aktivitas. Azan berhenti semua aktivitas. Ya. Jangan ada darurat, lagi banjir, lagi apa ya segala macam itu. Orang lagi operasi, nggak mungkin tinggalkan pasien bisa meninggal. Misal contoh itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ruku'ahunna, ruku'. Dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau ruku' ya, itu sampai kalau ditaruh wadah air tidak tumpah. Jadi Anda usahakan ada cermin di rumah, di kamar yang Anda ruku' selain lagi sholat. Lagi tidak sholat, Anda ruku', Anda perhatikan baik-baik. Saya biasa lakukan itu di rumah. Setelah pasti sudah benar, maka pertahankan cara seperti itu. Karena ini punya keutamaan sendiri. Kemudian sujud juga. Yang kata Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi 1, dahi sama hidung 1. Ya. Jadi pastikan jangan cuma dahi tapi hidung juga kena. Kemudian kedua telapak tangan berarti 1, 2, 3. Kedua lutut berarti 4 sama 5. Kedua telapak kaki 6 dan 7. Kemudian juga telapak kaki dipastikan jari-jarinya semua kelipat dan dipertemukan antara kedua telapak kaki, jangan dibuka ya. Ini sudah ada insya Allah di YouTube, praktek sholat sudah kami praktekkan, insya Allah teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian wasiat yang kelimanya, maksudnya di dalam keutamaan yang pertama, kita masih bahas keutamaan pertama dari hadis ya, yaitu kiat untuk khusyuk. Ya, kiat yang diajukan dalam sholat dengan 5, yang menjaga wudhu, yang menyempurnakan wudhu, sholat di awal waktu, menjaga rukuknya, sujudnya, dan juga kekhusyukannya. Nah khusyuk ini teman-teman kiat-kiatnya adalah memahami apa yang menghadirkan hati, mengetahui keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan. Kemudian juga kita menyadari bahwasanya setiap gerakan dan bacaan itu akan ada pahalanya, sehingga kita tidak memberikan celah syaitan, tanda kutip mencuri pahala itu dengan membuat kita mengkhayal misalnya. Kemudian mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Anda sholat sudah berapa tahun sekarang? Masa Al-Fatihah aja nggak tahu artinya, atau iftitah nggak tahu artinya, atau inna atau nggak tahu artinya, atau doa ruku, atau doa itidal, atau doa sujud, atau di antara dua sujud, doa salam, atau di tahiyat. Anda kan harus tahu semua itu. Harusnya Anda tahu masalah itu.
Jadi ini teman-teman sekalian, kita khusyuk dan yang terakhir adalah usahakan jangan ada dosa. Maksimal mungkin bertobat kepada Allah karena dosa termasuk penyebab hilangnya kekhusyuan. Karena dosa itu yang awal sekali hilang dari kita adalah kenikmatan beribadah. Kita jadi malas beribadah, hilang kekhusyuannya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah sabda Nabi SAW, "Kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lah." Yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga 5 hal tadi, wudhu yang sempurna, salat di awal waktu, menjaga ruku, menjaga sujud, menjaga khusyuan salat, maka janji dari Allah akan mengampuni dia. Ini keutamaan kedua, berarti pengampunan dosa dengan salat. Tapi tadi 5 hal itu dijaga. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah potongan hadits, "Man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahad." Dan siapa yang tidak kerjakan tadi 5 hal itu, menjaga kesempurnaan wudunya, awal waktu sholat, ruku, sujud, dan juga kekhusyuan sholatnya, maka tidak ada janji dari Allah untuknya. Lalu dikatakan, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Nah, di sini ini penting, ini kaidah penting teman-teman. Semua pelaku dosa besar di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia tahta masyiah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan perbuatan murtad dari agama, syirik besar, kekafiran, maka dia di bawah masyiatillah. Kalau Allah mau, maksudnya keinginan Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Jadi tidak bisa langsung kita vonis. Kecuali orang kafir kita baru vonis dia masuk neraka. Tapi kalau selama dia bukan orang kafir, orang muslim walaupun banyak dosanya, kita mengatakan dia di bawah masyiatillah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis selanjutnya, hadis 401, urutan 5 dalam pasal kita, hasan li ghairihi. Ya, hasan, dan ini adalah hadis terakhir dalam pasal kita ya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu 7 nafar. 4 min mawalina wa 3 min arabina. Mustadinina dhuhurana ila masjidihi. فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا ننتظر الصلاة قال فأرم قليلا ثم أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم قلنا لا قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصليها لوقتها ولم يحافظ عليها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له." Rasulullah SAW, kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, mendatangi kami sementara jumlah kami saat itu 7 orang. 4 orang kami adalah hamba sahaya kami dan 3 orang lagi dari orang-orang merdeka. Sambil kami menyandarkan punggung kami ke masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk?" Kami menjawab, "Kami duduk-duduk menunggu sholat." Perawi berkata, maka Nabi diam sejenak, kemudian menghadap kepada kami dan bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rabb kalian berfirman, barang siapa yang mendirikan sholat pada waktunya, menjaganya, tidak menyia-nyiakannya karena meremehkan haknya, maka dia mendapat janji dariku," kata Allah, "untuk aku," hanya besar kata ganti Allah, "masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mendirikannya pada waktunya, tidak menjaganya dan menyia-nyiakannya karena meremehkan haknya, maka dia tidak mendapatkan janji dariku. Jika aku berkehendak maka aku mengazabnya, dan jika aku berkehendak aku akan mengampuninya." Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, juga Ahmad meriwayatkan dengan senada. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita tutup insyaallah bahasan kita dengan hadis ini. Yang kita bisa ambil mutiaranya adalah keutamaan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Sekali lagi saya ulangi, dan ini sering saya bahasakan, ada beberapa sahabat teman-teman yang jeli sekali. Mereka berusaha untuk menyampaikan hadis Nabi SAW tidak langsung pada penyampaian hadisnya, tapi coba menggambarkan situasi pada saat itu. Saya sudah sering bilang, mungkin bagi sebagian orang yang hidup pada saat itu tidak terlalu penting, karena mereka mengalaminya, tapi bagi kita penting ini. Ya.
Dan akhirnya kita juga jadi tahu, oh ternyata sebab Nabi SAW sebutkan hadis ini karena kejadian pada saat itu seperti ini. Nah ini penting teman-teman sekalian. Makanya di sini ada di awal hadis cerita kan, kata Ka'ab bin Ujrah, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu sab'atu nafar. Satu hari pada Nabi SAW keluar menemui kami, dan kebetulan para sahabat sedang berada di masjid. Ya. Bisa bermakna dalam masjid atau bermakna di luar masjid dan bersandar di tembok masjid. Ya, tapi lebih dekat makna di dalam masjid. Dan Nabi SAW keluar, maksudnya adalah Nabi keluar dari rumahnya menuju ke dalam masjid. Dan dulu rumah Nabi SAW ada pintu menuju ke masjid langsung kalau beliau mengimami atau akan mengimami sholat. Maka dia ceritakan radhiyallahu anhu, keluar Nabi SAW menemui kami pada saat itu dan kami jumlahnya 7 orang. Nah penyebutan 7 orang ini sebenarnya bagi mereka pada saat itu tidak penting. Tapi mungkin bagi kita penting. Ternyata kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Nabi SAW pada saat menyampaikan wahyu itu tidak harus menunggu semua sahabat berkumpul. Nanti yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang wahyu turun yang ada dengan Nabi SAW cuma 1 orang, cuma 2 orang, tergantung. Kasus kejadian gitu kan. Kita tidak tahu. Seperti waktu Abu Bakar bersama Nabi SAW di dalam gua. Maka Nabi SAW berbicara berdua saja dengan Abu Bakar. Nah, ini kita tahu karena Abu Bakar menyampaikan. Dan itu contoh. Dan ada wahyu menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan Allah menceritakan bagaimana dia berkata, idh qala li sahibihi, pada saat dia berkata dengan atau kepada sahabat yang maksudnya Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ya, itu menyampaikan kepada Abu Bakar perkataannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah bersama kita. Nah ini Nabi SAW cuma bersabda kepada Abu Bakar, gitu kan. Begitu juga dengan kadang-kadang ada sekian orang. Nah, ini contohnya penyebutan ada 7 orang pada saat itu. Artinya yang betul-betul menghadapi hadis ini adalah 7 orang pada saat itu. Dan dirincikan lagi oleh Ka'ab bin Ujrah. Ada 4 orang dari budak-budak. Hamba sahaya. Ya. Ini menandakan luar biasa bagaimana mereka yang terikat dalam keterbudakan tetap juga menjaga sholat di awal waktu ya. Dan ada 3 orang dari orang yang bebas. Lalu beliau gambarkan juga, pada saat itu kami sedang menyandarkan punggung kami ke dinding masjid beliau SAW. Dan ini kan rincian luar biasa gitu. Bagaimana kejadian beliau menceritakan pada saat itu. Kita jadi kayak punya gambaran ya. Ini pelajaran pertama, keutamaan Ka'ab bin Ujrah dan kejadian beliau dalam menceritakan atau menggambarkan. Kemudian, pelajaran yang kedua adalah bagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada mereka. Ma ajlasakum. Ini pertanyaan penting ya. Apa yang membuat kalian kumpul? Dan ini bisa dikatakan bahwasanya boleh seseorang menanyakan orang yang sedang kumpul misalnya. Apalagi kalau memang orang-orang ini adalah orang-orang yang di bawah naungan dia. Kayak Nabi SAW seorang Nabi. Ini semua umatnya. Seorang pemimpin negara. Ini adalah semua masyarakat yang bisa ditanya. Kenapa kalian kumpul di sini? Nah, ini menandakan juga pada saat itu belum masuk waktu sholat. Karena kalau sudah masuk waktu sholat, Nabi tidak perlu tanya kepada mereka. Jadi mereka rupanya sudah datang jauh sebelum waktu sholat masuk. Maka Nabi SAW tanya, ma ajlasakum. Berarti boleh seseorang pemimpin bertanya kepada masyarakat. Pemimpin perusahaan pada bawahannya. Tanya kenapa kalian kumpul. Atau teman sama temannya, orang tua sama anaknya. Yang pertanyaan penting. Supaya tahu kenapa mereka kumpul. Mungkin dia ditunggu, mungkin ada sesuatu yang mereka butuh bantuan dan segala macam. Potongan yang ketiga adalah jawaban Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, jalasna nantadirus shalah. Ya. Kami duduk untuk menunggu sholat. Jadi ini rahasianya. Ya. Beliau datang sebelum waktu azan untuk duduk di masjid menunggu. Jadi jangan sampai Anda anggap sia-sia ini. Karena ada orang kadang-kadang, teman-teman sekalian, dia mau ke masjid kalau sudah dengar azan. Atau dia baru pas dengar azan baru mau wudu. Akhirnya azan selesai, dia baru juga selesai wudu. Dia ke masjid, akhirnya dia sudah iqamah. Dia kehilangan sholat qabliyah, kehilangan doa yang mustajab antara azan dan iqamah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Banyak keutamaan yang hilang dari dia. Harusnya sebelum azan kita sudah wudu. Ya. Usahakan selalu punya wudu ini. Kemudian azan sudah langsung Anda ke masjid. Sehingga Anda bisa mengikuti muadzin, ada keutamaannya. Ya. Mengucapkan muadzin, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin sedang mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan. Kecuali dalam riwayat dalam kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga kita bisa sholat qabliyah, kita bisa berdoa mustajab ya, antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kemudian yang keempat adalah takbiratul ihram pertama ini, kita tidak masbuk. Kita dapat dari awal pahala sholat dicatat berjamaah sudah kita
ikut. Nah ini penting sekali. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat teman-teman sekalian, Ka'ab bin Ujrah kembali menggambarkan, fa'aramma qalilan thumma aqbala alaina. Maka Nabi SAW pada saat itu, ya, mengatakan Nabi diam sejenak. Kemudian menghadap kepada kami dan bersabda. Jadi pada saat itu, maksudnya adalah sedang turun wahyu kepada beliau SAW. Jadi biasa Nabi SAW kalau sedang ada sesuatu, ya, yang ditanyakan atau ada sesuatu kejadian yang beliau akan jelaskan, biasanya wahyu langsung turun. Dan pada saat turun Nabi SAW terdiam sejenak. Ada beberapa metode tentunya. Nabi SAW mendengarkan suara lonceng, Nabi bermimpi SAW, Nabi kedatangan malaikat secara langsung, diilhamkan ke dalam hati beliau SAW. Sekian banyak cara. Tapi jelas di sini dikatakan Nabi SAW diam sejenak. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan bersabda. Nah ini setelah wahyu turun. Jadi artinya pada saat itu terdiamnya Nabi SAW karena wahyu sedang turun. Cukup banyak riwayat yang menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Tentunya yang tiga ya. Nah yang pertama tadi adalah keutamaan Ka'ab bin Ujrah. Yang kedua pertanyaan Nabi SAW. Yang ketiga tadi masalah menunggu solat. Yang keempat ini, pelajaran keempat adalah Nabi potongan dari hadis fa'aramma qalilan tsumma aqbala alaina. Beliau terdiam sejenak, Nabi SAW kemudian menghadap kepada kami. Maksudnya adalah pada saat itu wahyu turun. Pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil adalah bagaimana kata Nabi SAW, hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian telah firmankan? Maksudnya karena perbuatan kalian ini. Langsung wahyu turun kepada aku dan Tuhan kalian telah berfirman. Dan ini metode yang Nabi SAW lakukan adalah metode pertanyaan yang mengundang, yang memancing perhatian ekstra dari audiens. Ya. Apakah bisa saya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Tuhan kalian telah berfirman? Tidak, Nabi SAW mengatakan apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian lakukan? Maksudnya saya baru dapat wahyu nih. Tuhan kalian menyampaikan sesuatu. Apa kalian tahu? Tentu saya hamba tidak tahu. Karena mereka belum mengetahui kan gitu. Tapi ini untuk menarik perhatian mereka. Qulna maka mengatakan tidak. Tentu mereka tidak tahu. Karena memang belum disampaikan gitu kan. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah dari mutiara yang kelima dari hadis, bagaimana Nabi SAW menggunakan pertanyaan melempar ini untuk menarik perhatian ekstra. Pelajaran yang keenam ialah penyampaian Nabi SAW tentang firman Allah. Fa inna rabbakum yaqul man shalla as-salata li waqtiha. Ya, sungguh Tuhan kalian telah berfirman siapa yang salat di awal waktunya wa hafadha 'alaiha dan menjaga selalu itu. Ya. Walam yudayyi'ha istighfafan li haqqiha dan dia tidak pernah membengkalaikan karena betul-betul menjaga haknya salat itu. Falahu alayya ahad, maka dia akan mendapatkan janji dariku kata Allah, an udkhilahul jannah. Aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa teman-teman. Kalau hadis yang sebelumnya tadi, hadis nomor 4 ya, itu adalah janji dari Allah, Allah akan ampuni dosa. Kalau di sini Allah berjanji secara langsung pada Nabi Muhammad SAW akan memasukkan dia ke dalam surga. Nikmat apa lagi teman-teman? Diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Demi Allah ini nikmat terbesar. Andai saja kita mendapatkan tiket ini, udah luar biasa. Dan ini tiket yang kita sedang bahas sekarang. Ini tiketnya tinggal Anda ambil amalkan. Salat di awal waktu, jaga kekhusyuannya, ya, wudunya, awal waktunya, sujudnya, rukuknya, khusyuknya. Tahu nilainya salat itu. Dijamin, Allah berjanji. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah dari perkataan atau penyampaian. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Allah mengatakan, falahu alayya ahad, maka orang yang jaga tadi salat itu awal waktunya, ya, dan selalu istiqamah, berusaha istiqamah di situ menjaga sampai dia meninggal dunia, maka ada janji dariku. Apa janjinya? An udkhilahul jannah. Aku pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini keutamaan yang luar biasa teman-teman. Di mana kita bisa mendapatkan keutamaan ini tinggal kita jaga sholat. Ini keutamaan mutiara yang keenam dari hadis. Yang ketujuh teman-teman sekalian adalah sebaliknya kata Nabi SAW. Allah berfirman, "Man lam yusalliha li waqtiha", sampai tidak sholat di waktunya, walam yuhafid alaihi istighfafan bihaqqiha, dan tidak menjaga dengan memberikan haknya sholat itu. Seakan-akan sholat gak masalah gitu. Awal waktu, akhir waktu gak ada masalah. Fala ahdu alayya, tidak ada janji dariku. Kata Allah SWT, in syi'tu adzabtu, kalau aku mau aku menghukumnya, wa in syi'tu ghafartulah, kalau aku mau aku akan ampuni dia.
Berarti ada ancaman teman-teman sekalian bagi orang yang melalaikan sholat. Ya. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Ma'un, "Wawailun lil musallin," kecelakaan bagi orang yang sholat, alladzina an salatihim sahun. Mereka orang yang dalam sholatnya lalai. Sahun sebagian ulama mengatakan sengaja memundur-mundur sampai keluar di waktu sholat yang akan datang. Duhur dibiarkan sampai akhir waktu, nanti menjelang asar atau asar baru dia mau sholat. Tinggal 1 menit, tinggal 2 menit, ini menunda-nunda. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kalau lalu kita pernah kerjakan itu, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang di pasal ke-16, masalah anjuran sholat berjamaah dan keterangan tentang orang yang berangkat menuju sholat jamaah tetapi mendapati orang-orang telah usai sholat. Seperti apa kira-kira keadaannya? Kita akan lanjutkan nanti insya Allah pertemuan akan datang di hadits nomor 402 ya. Itu insya Allah akan kita bahas. Dia sampai hadis nomor 410. Dari 402 sampai 410 insya Allah. Baik, ini insya Allah bahasan kita teman-teman. Saya akan coba buka pertanyaan. Bismillah. Seorang hamba Allah laki-laki 33 tahun pegawai swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana seharusnya sikap saya jika istri saya kadang selalu bangun di atas jam 5.30 untuk sholat subuh. Padahal saya sebelum pergi ke masjid untuk sholat subuh, saya sudah membangunkan istri saya untuk sholat. Begitu pula setelah pulang dari masjid sekitar jam 5, saya membangunkannya kembali jika belum bangun. Namun kadang istri saya sholat lewat waktunya. Bagaimana seharusnya sikap saya? Padahal saya sudah memberitahu agar tepat waktu. Yang pertama, Allah musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Saya berdoa semoga Allah berikan hidayah istri anda ini. Ini termasuk bentuk kelalaian tentunya ya. Apalagi anda sudah bangunkan sampai 2 kali dan dia sengaja tidak mau bangun, ini luar biasa. Maka kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Yang kedua, coba sebutkan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Ya. Karena ilmu wahyu ini, itu berbicara dengan hati manusia. Insya Allah kita berharap dengan itu hatinya bisa terbuka. Dia jadi mau untuk mengerjakan ya di awal waktu sambil kita doakan biidznillah taala. Kalau memang sampai berulang kali juga tidak mau, maksudnya sudah anda coba sebutkan keutamaan, anda sebutkan ancamannya. Ancaman orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktu itu bahaya sekali. Ya, bisa tidak diterima sholatnya walaupun dia kerjakan, karena orang yang boleh mengerjakan di luar waktu sholat misalnya ada udzur ya, misal contoh orang tertidur bangunnya jam 7 pagi misalnya. Sudah terbit matahari. Memang dia tertidur, dia tidak punya udzur. Karena Nabi SAW begitu dengan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dalam satu perjalanan beliau sempat ketiduran. Dan beliau bangun pada saat ada terik matahari yang beliau rasakan. Maka beliau bangunkan semua sahabat, suruh azan, Bilal azan, kemudian beliau sholat berjamaah. Dan beliau mengatakan sungguh tempat ini semalam dikerumuni oleh syaitan atau dipenuhi oleh syaitan. Tapi itu punya udzur. Tapi kalau tidak ada udzur ke istri anda, sudah anda bangunkan, sengaja tidur, dibangunkan, akhirnya dia lama di kamar mandi, akhirnya sampai terbit matahari, ini berdosa dan tidak boleh lagi dia sholat sebenarnya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat kan gitu, ini bahaya dan ini hukumnya termasuk meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi nggak boleh. Orang yang punya udzur saja yang masih boleh melakukan atau mengqadha sholat itu. Kemudian yang kedua, hamba Allah laki-laki 16 tahun dari Makassar belajar setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang lebih utama, sholat tepat waktu tapi munfarid, maksudnya sendiri ya, atau sholat tidak tepat waktu tapi berjamaah? Karena saya sering kali menunggu bapak saya selesai mandi selepas pulang kerja untuk berjamaah, tapi kalau menunggu sholatnya tidak tepat waktu. Mohon penjelasan Ustaz. Saran saya sholat ke masjid ya. Ananda ini sholat di masjid ya. Dia tidak harus sholat berjamaah dengan ayah di rumah. Kecuali anda punya udzur syar'i, hujan lebat, ya, apa-apa, baru sholat di rumah sama ayah. Ya. Dan kalau dikasih pilihan sholat awal waktu sendirian, atau sholat berjamaah tapi lewat waktu, maka kita katakan sholat awal waktu. Ya, sholat awal waktu. Tetap lebih utama walaupun anda sendirian. Misal anda, masuk waktu, anda masuk dalam sebuah masjid, orang di situ mungkin tidak terbiasa. Saya pernah begitu ya. Datang ke satu kota, ternyata ada satu masjid, mereka duhur nggak dipakai sholat namanya situ rupanya. Jadi warga itu semua pada sibuk kerja, mereka sholat di tempat masing-masing, nanti mereka ketemu maghrib atau isya. Jadi duhur sama asar itu memang tidak sholat di masjid itu. Nah kalau kita mau tunggu, mungkin tidak ada yang mau sholat sama kita, ataupun tunggu berapa lama baru datang 1 orang atau 2 orang saja. Maka sholat saja di awal waktu. Kecuali kita yakin, misalnya
kalau kita nunggu 10-15 menit, mungkin ada orang, kan nggak ada masalah. Anda tunggu untuk berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu, saya ibu menyusui. Anak saya berusia 1 tahun sekarang, saya sedang hamil lagi. Kadang saya merasa agak kelelahan, sehingga jadi agak jarang melakukan amalan-amalan sunnah. Selain itu, saya juga kadang tidak sholat tepat waktu. Karena kadang anak saya tidak bisa ditinggal. Jadi, saya sholatnya gantian menunggu suami pulang dari masjid, baru saya sholat setelah suami pulang. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Saya ingin berbagi Bu ya. Kebetulan saya juga punya bayi, Masya Allah di rumah. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan beberapa anak. Jadi belum besar, Alhamdulillah istri saya hamil, Allah berikan lagi anak. Jadi anak kami berdekatan umurnya. Dan yang kami lakukan adalah tetap sholat di awal waktu. Caranya, tentu sebelum waktu sholat masuk, ibu udah menyiapkan susunya atau sudah mengganti popoknya dan segala macam. Misal ibu tahu duhur jam 12 misalnya. Setengah 12 atau jam 12 kurang 15 menit ibu sudah persiapkan semuanya. Jadi begitu azan, ibu bisa letakkan dia, kalau ibu lagi di sejadah, ibu bisa letakkan dia di depan ibu, di bantal gitu kan. Ditidur gitu kan. Kemudian insya Allah setelah itu ibu sholat. Atau kalau ibu ragu nanti ada apa-apa terjadi sama dia, Anda bisa laksanakan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah. Beliau gendong pada saat beliau ruku, itu beliau letakkan di tempat sujud, lalu kemudian beliau terus lanjutkan i'tidal, sujud. Pada saat berdiri ke rakaat kedua, beliau gendong kembali. Ya, sampai selesai sholat. Ya, Allahu a'lam. Itu saran saya. Tapi kalau ibu melihat keadaannya ternyata memang tidak memungkinkan sama sekali, misal memang kebetulan dia lagi buang air besar atau lagi rewel sekali, kemudian mungkin dia harus dibersihkan badannya, ya, atau memang ibu kebetulan lalai lupa buatkan susu, kemudian udah azan, lalu ibu harus buatkan dulu, maka insya Allah itu termasuk yang masih bisa ya. Mudah-mudahan ibu bisa segera mengejar. Intinya awal waktu sholat ini usahakan jangan sampai lewat, jangan sampai lewat. Ya, Allahu a'lam. Itu saran kami. Kemudian dari seorang hamba Allah laki-laki 22 tahun dari Tangerang, seorang buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus didahului ketika pas azan tiba? Kita mau sholat sedangkan orang tua kita mau minta diantarkan ke suatu tempat. Dan itu penting buat orang tua kita. Apakah sholat dulu atau antarkan dulu? Pak Ustaz, sholat dulu. Sholat, saya sudah bahasakan tadi, urutannya sholat dulu baru bakti sama orang tua. Dan ajak orang tua Anda sholat. Walaupun penting. Sholat berapa menit sih, akhi? 5 menit kan? 10 menit maksimal. Atau tidak memakan waktu sama sekali. Maka itu bisa Anda lakukan. Kalau menurut saya, Allahu a'lam. Ya? Jadi bisa Anda lakukan itu. Maksudnya Anda sholat dulu dan ajak orang tua. Kalaupun beliau masih belum mau tunda sholat, Anda sholat sebentar saja. Sebentar Bu ya, ayah sebentar saya sholat. Allahu iqamah sholat. Sebentar sholatnya insya Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anissa, perempuan 23 tahun Jakarta, mau bertanya Ustaz, apakah benar untuk sholat sunnah atau sholat yang tasyahudnya 1 kali, contoh subuh, untuk duduknya dengan iftirash? Dan jika kesulitan duduk iftirash, karena ada sakit di kaki kiri, jika ditekan badan, jika tekan badan, kakinya sakit, apakah boleh iftirashnya masih ditahan juga dengan kaki kanan yang dilipat? Jazakumullah khair. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim selalu diberkahi Allah SWT. Wa iyyaki insyaAllah, dan semoga seluruh yang mengikuti acara kita ini semuanya insyaAllah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dipenuhi hajatnya insyaAllah. Termasuk penanya di sini. Duduk iftirash bagi yang belum tahu adalah duduk seperti di antara 2 sujud ya, atau tahiyat awal. Kalau yang saya pegangi iya, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat yang 2 rakaat duduknya tetap iftirash. Tapi kalau Anda punya udur seperti ini, kaki sakit segala macam, tidak harus dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu a'lam. Baik teman-teman, sudah jam 14 lewat 11 menit. Saya harus menutup sampai di sini. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya baca pertanyaannya. Jazakumullah khairan sudah partisipasi, dan saya terus mengajak teman-teman untuk di YouTube subscribe, like, dan juga tombol loncengnya. Jangan lupa supaya Anda dapat informasi baru. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini demi untuk mengembangkan atau menyebarkan sunnah Nabi SAW dan juga berdakwah Islam
Kemudian juga teman-teman di Instagram, di Facebook untuk selalu follow dan jadikan ini sebagai ajang sama-sama media kita untuk menyebarkan sunnah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.